Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Abdi Kos baru saja menyelesaikan 6 episode dari anime terbaru garapan Sungo Park yang berjudul Ninja Kamui. Yap, rencananya Ninja Kamui akan memiliki episode sebanyak 12. Jadi anime ini masih ongoing alias masih separuh perjalanan. Buat yang tidak tahu, Sungo Park adalah sutradara Jujutsu Kaisen season 1 dan juga Jujutsu Kaisen movie 0. Dan ya, awalnya Abdi Kos cuman iseng menonton anime ini karena rekomendasi teman kos di komen yang menyebutkan bahwa action terbaik di 2024 adalah pada anime Ninja Kamui, di mana action terbaik di 2023 saat ini masih dipegang Jujutsu Kaisen season 2. Jadi ya, Abdi Kos coba membuktikan, dan inilah review pendapat dari Abdi Kos tentang Ninja Kamui episode 1 sampai 6. Check out, check it bro. Pendapat pertama, harusnya Yuji versus Choso gaya pertarungannya seperti Ninja Kamui. Yap, Abdi Kos akui kalau Yuji versus Choso di episode 13 itu hanya bagus, tapi untuk gregetnya masih kurang. Sebelum episode 13 tayang, Abdi Kos mengira pertarungan Yuji dan Choso akan ada di bagian akhir atau diselingi adegan lain sehingga menjadi pertarungan epik dan cepat. Tapi ternyata episode 13 Jujutsu Kaisen full episode hanya menyorot pertarungan Yuji versus Choso, sehingga gerak pertarungan darah Choso dan bela diri Yuji yang harusnya sangat cepat layaknya Yuji dan Todo versus Hanami malah kerasa dilambat-lambatkan. Dan ya, setelah menonton pertarungan Ninja Kamui khususnya episode 2 saat Higan melawan Ninja GoFood, Abdi Kos langsung geleng-geleng. Yap, harusnya pertarungan Yuji versus Choso itu seperti ini. Gerak seni bela dirinya cepat dan pergerakan kamera mengikuti pergerakan pertarungan, plus ada efek sedikit kamera shaking. Yap, jika GG mengatakan pertarungan Yuji versus Choso terinspirasi The Raid, maka kalian pasti paham kalau The Raid itu gaya pertarungannya mirip pertarungan di Ninja Kamui episode 2, yaitu cepat dan diselingi efek kamera shaking. Pendapat kedua, ceritanya memadukan unsur John Wick dan Ninja Assassin. Yap, soal unsur balas dendam dan aksi brutal tanpa henti. Bisa dibilang Ninja Kamui ini mirip John Wick, tapi soal bertahan hidup Ninja Kamui ini mirip Ninja Assassin. Bahkan Jo Higan juga dibantu seorang detektif kulit hitam mirip seperti Raizo, di mana Raizo sendiri juga berusaha membunuh master dari ninja di klannya. Pendapat ketiga, versi epic dari Boruto. Saat awal-awal anime Boruto memperkenalkan dunia ninja featuring dunia modern, sebenarnya Abdi Kos sama sekali tidak masalah, apalagi ditambah plot twist keren seperti ketua kelas Sumire yang terlihat culun ternyata adalah penjahat yang mewarisi dendam ayahnya pada Konoha. Jika saja saat itu Sumire tetap dibuat jahat dan menjadi saingan Boruto atau mungkin ninja pelarian, mungkin Boruto tidak akan jadi seperti sekarang. Yap, setelah Sumire kembali jadi baik dan culun, Boruto banyak menampilkan slice of life dan kehidupan ninja yang menye-menye. Bayangan Abdi Kos, konflik ninja modern itu ya tidak jauh-jauh dari balas dendam, tapi konfliknya malah dibuat krisis jati diri. Jadi ya, setelah itu selesai sudah, semuanya terasa seperti pengulangan cerita Naruto dengan universe yang diperluas. Unsur ninja sedikit sekali terasanya, bahkan terasa seperti anime sihir dengan unsur modern. Dan ya, Ninja Kamui ini menurut Abdi Kos adalah gambaran jika Boruto mengabaikan genre slice of life dan fokus menjadi ninja betulan. Di Ninja Kamui sebenarnya sama seperti Boruto, yaitu unsur ninjanya dipadukan dengan teknologi dari Auza. Tapi ya, unsur teknologinya beneran ngena banget di sini, mulai dari teknologi ninja malih rupo, kota ninja yang dipenuhi jebakan, dan juga armor ninja yang bisa dikendalikan dari jarak jauh layaknya drone. Pendapat keempat, genre ninja betulan. Buat yang lupa, ninja itu hampir mirip seperti assassin alias pembunuh bayaran. Jika kalian mau tahu unsur ninja beneran di Naruto, maka Itachi dan Kakashi saat menjadi Anbu adalah 100% ninja asli. Mereka berdua brutal dan tak kenal ampun. Bagi Itachi dan Kakashi versi Anbu, menyelesaikan misi adalah segalanya. Bahkan ada momen saat mereka membantu misi Maigai, dimana setelah musuh ditundukkan, Itachi dan Kakashi menusuk mereka satu persatu, padahal semua musuh tersebut benar-benar tidak berdaya. Sehingga Maigai merasa merinding dengan ketaatan Kakashi dan Itachi sebagai ninja yang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan misi. Dan ya, momen seperti ini hampir tidak pernah kita temukan di Boruto lagi. Hingga tiba-tiba muncul Ninja Kamui, di mana para ninja di sini benar-benar taat pada misi. Mereka yang gagal atau melenceng dari misi dianggap pengkhianat
dan akan diburu hingga mati. Dan itulah yang terjadi pada karakter utama, yaitu Jo Higan dan istrinya yang juga seorang ninja. Tidak peduli seberapa bagus mereka menyembunyikan identitas sebagai seorang ninja, mereka tetap diburu karena pengkhianatan terhadap kode etik ninja. Dan ya, soal kecepatan pembunuhan jangan ditanya lagi, ini beneran kecepatan pembunuhan ala ninja betulan. Tidak ada segel tangan yang didramatisasi atau jurus yang diteriakkan ala shonen. Semuanya pure seinen. Ya, bayangan sesungguhnya saat seorang ninja menggunakan ninjutsu adalah dengan merapalkan segel tangan sambil bertarung, bukan berdiam diri dulu merapalkan segel tangan lalu mengucapkan jurus. Seakan-akan hal tersebut membuat musuh merelakan waktunya terbuang hanya demi menunggu sang ninja menyelesaikan rapalan segel tangan dan mengucapkan jurus. Yap, di Ninja Kamui rapalan segel tangan dilakukan di tengah-tengah pertarungan. Jadi ya, semuanya berjalan cepat tanpa ada unsur dramatisasi penggunaan jurus. Pendapat kelima, kebrutalan yang hakiki. Yap, karena ninja itu adalah assassins alias pembunuh bayaran yang melakukan misinya dengan senyap dan cepat, bahkan terkadang sangat brutal. Maka Ninja Kamui beneran memenuhi unsur tersebut. Hampir setiap episode ada saja kebrutalan yang ditunjukkan, mulai dari kepala terpotong sampai bagian tubuh lain yang benar-benar dicincang. Yang paling bikin ngilu tentu saja saat Jo Higan menginterogasi seorang ninja yang telah membunuh istrinya. Saat itu Higan menusuk-nusuk tubuh ninja yang ditelanjangi tersebut. Dia sengaja tidak membunuhnya agar si ninja merasakan dan mengingat kesakitan yang luar biasa sebelum kematiannya. Dan ya, saat Higan menusuk-nusuk tubuh si ninja, bikin Abdikos ngilu. Interogasi Higan tidak hanya dilakukan sejam 2 jam, tapi selama berhari-hari, hingga ketika si ninja sudah beneran tidak kuat, Higan memberikan siksaan terakhir yang berupa dibakar hidup-hidup. Pendapat keenam, fanservice konflik Gojo versus Nanami. Yap, ini sebenarnya detail kecil yang Abdiko sadari, yaitu Higan punya 2 saudara ninja yang sama-sama hebat. Dia adalah Mari dan Zai. Higan dan Mari inilah yang dicap pengkhianat dan akhirnya kabur dari dunia ninja lalu diburu. Dan ya, hanya tersisa Zai yang masih setia di klan Shinobi. Jadi ketika Mari yang menjadi istri Higan dibunuh, maka konflik Higan yang berusaha membalas dendam pada klan dan Zai yang masih setia tidak lagi terelakkan. Dan ya, tokoh utama Higan sendiri diisi suaranya oleh pengisi suara Nanami, sementara Zai diisi suaranya oleh pengisi suara Gojo. Jadi secara tidak langsung kalian akan melihat konflik Nanami versus Gojo di anime Ninja Kamui. Pendapat ketujuh, plot twist yang cukup bagus. Awalnya Abdikos tidak terlalu memperdulikan isi cerita karena aksi dan kebrutalan Higan dalam membalas dendam sudah sangat-sangat memuaskan. Satu hal yang membuat Abdikos menye adalah bagaimana Higan bisa hidup sementara istrinya mati. Ini seperti tipikal shonen yang karakternya diberi plot armor hidup dengan embel-embel sangat mendendam sehingga secara ajaib bisa bangkit dari kematian. Tapi ketika sampai di episode ke-6, ternyata ada plot twist yang benar-benar mencengangkan, di mana dijelaskan alasan logis kenapa Higan bisa hidup sementara istrinya yang seorang ninja mati menjadi masuk akal, alias bukan sekedar semangat dendam yang membuat Higan secara ajaib bisa kembali hidup. Yap, ada unsur campur tangan dari seorang musuh di dalam musuh. Bahkan sosok musuh di dalam musuh ini juga sangat tidak terduga, termasuk alasan dia harus menyelamatkan Higan juga sangat masuk akal. Yap, dari sini Abdikos acungi jempol. Sung Ho Park bukan cuma jenius dalam membuat adegan, tapi dia juga jenius dalam membuat alur cerita dan plot twist. Dan ya, Abdikos tidak sabar menantikan episode ke-7 di mana unsur ninja dan teknologi beneran mutlak akan digabungkan dengan sempurna, yaitu Higan dengan armor Ninja Kamui-nya. Skor untuk anime ini menurut Abdikos adalah 9/10, layak disandingkan dengan genre seinen bagus seperti One Punch Man, Berserk, dan Vinland Saga. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai salam.